Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen Ulfah Rahmawati SPDI selaku dosen pengampu mata kuliah tahfidz dan tafsir Quran, dan juga tidak ketinggalan pula para teman-temanku semuanya, terutama prodi ilmu hadis khususnya kelas A yang saya cintai dan yang saya banggakan. Saya di sini akan menjelaskan dan menerangkan sedikit tentang penafsiran surah Al-Ikhlas, yakni surah yang terdiri dari 4 ayat dan 15 kata, yang mana surah Al-Ikhlas ini diturunkan di kota Mekah atau yang disebut dengan surah Makiyah. Kita tidak asing lagi dengan surah Al-Ikhlas, yang mana surah Al-Ikhlas ini seringkali kita dengar, seringkali kita hafalkan, bahkan seringkali kita membacanya di setiap waktu tertentu. Bahkan surah Al-Ikhlas ini seringkali dibaca ketika imam mengimami sholat di masjid, pada saat sholat berjamaah, pada rakaat yang pertama, baik pada rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua. Terus surah Al-Ikhlas ini juga seringkali dibaca ketika pas saat tahlilan, ketika pas saat zikir setelah selesai sholat, dan masih banyak lagi yang sering dibaca pada surah Al-Ikhlas ini. Dan di sini saya akan menjelaskan penafsiran surah Al-Ikhlas yang berbunyi pada ayat yang pertama, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa, Maha Esa, Allah itu tunggal. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, perbedaan antara wahid dan ahad di sini perbedaannya cukup beda sedikit. Jadi kalau wahid dan ahad itu maknanya sama-sama menunjukkan tunggal, makna Esa, makna satu, tapi dalam penafsirannya itu agak sedikit berbeda. Kalau wahid itu menunjukkan makna tunggal, menunjukkan makna satu, tapi bisa dibagi. Semisal saya kasih contohnya, kalau wahid itu menunjukkan makna satu, makna tunggal, tapi bisa dibagi. Contohnya pada tim sepak bola, satu tim sepak bola itu kan terdiri dari 11 orang. Nah, itu yang dinamakan wahid. Beda lagi kalau ahad itu penafsirannya atau penjelasannya itu menunjukkan makna tunggal, murni, mutlak, satu, tidak ada sekutu baginya dan juga tidak bisa dibagi. Itu makna asli ahad, yang mana telah saya bacakan tadi pada ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, murni satu, tidak ada keturunan baginya. Jadi kita seorang hamba itu wajib bersifat ahad, yakni kita selalu bersandar atau menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada sesama makhluk. Jadi ketika kita dalam keadaan gelisah, kita dalam keadaan cemas, kita dalam keadaan lagi susah, itu bersandarnya itu langsung kepada Allah, tidak kepada manusia. Kita dalam keadaan susah itu ya juga kita meminta pertolongan kepada Allah dengan cara kita berdoa kepadanya. Itu penafsiran pada ayat yang pertama. Lanjut penafsiran ayat yang kedua, yang berbunyi Allahus Somad, yang artinya Allah tempat bergantung pada semua makhluk. Jadi maksudnya Allah bergantung pada semua makhluk. Coba kita renungkan masing-masing. Ketika kita dalam keadaan lapar itu kita cari warung, ketika HP kita lobet cari charger, ketika pas lagi hati kita ganduh itu larinya kemana? Ya itu tadi, larinya kepada Allah SWT dan meminta bantuan kepadanya. Nah, pada tafsir Ibnu Katsir, lafadz as-somad itu zat yang sempurna. Semua butuh dia, dia nggak butuh siapa-siapa. Jadi kalau lagi sesak, kita lagi dalam keadaan sulit, sebelum buka WA curhat, bisikin dulu, ya somad, ya somad, ya somad 3 kali. Latihan pelan-pelan, biar Allah jadi tempat pertama kita lari, bukan terakhir. Paham kan? Itu maksud dari penafsiran surah Al-Ikhlas pada ayat yang kedua. Lanjut pada ayat yang ketiga, yang berbunyi lam yalid walam yulad, yang artinya Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Penafsiran pada ayat yang ketiga ini, Allah menegaskan bahwa ayat ini Allah
bantah 3 keyakinan salah bagi kaum Yahudi, itu bilang Uzair adalah anak Allah, Nasrani bilang Isa itu adalah anak Allah, musyrik, orang kafir musyrik juga bilang malaikat itu adalah anak Allah. Jadi ini bertentangan pada ayat yang ketiga ini yang berbunyi lam yalid walam yulad. Jadi Allah itu mengasih tahu kepada kita semua, jadi Allah itu nggak butuh anak, karena status yang butuh anak itu yang itu manusia, itu sifatnya makhluk. Jadi kalau Allah itu tidak butuh anak, tidak butuh bantuan siapa-siapa. Yang takut punah, tidak takut sendirian, tidak takut punah dan juga tidak takut sendirian. Allah itu maha hidup, jadi nggak akan mati, jadi nggak butuh penerus. Itu pada penafsiran ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Lanjut pada penafsiran ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Maksudnya Allah itu tidak boleh dibandingkan kepada siapa apa saja, dibanding-bandingkan kepada sesama manusia atau dibanding-bandingkan kepada makhluk ciptaannya. Seperti eh, eh, tafsir Quran surah Al-Qurtubi bilang nggak ada yang mirip Allah baik sama sifatnya maupun perbuatannya.